Halo, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 pada mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan yang beranggotakan Fadia Pujainun dan Muhammad Irham. Di sini kami akan mempresentasikan materi yang berkaitan dengan hakikat negara dan hakikat konstitusi. Tolong disimak baik-baik ya, semoga bermanfaat. Baik, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umur dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati Dr. Ujang Jamaluddin, SPD, MSI, MPD, sebagai dosen pengampu pendidikan kewarganegaraan, dan yang saya hormati teman-temanku yang saya banggakan. Salam. Syukur malah kita pada kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah dari ribuan nikmat sehingga kita dapat berkumpul di ruang virtual ini untuk melaksanakan proses pelajaran seperti biasa. Salawat sering salam semoga selalu terlimpah curahkan kepada kita yakni Habibna wa Syafi'ina wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kepada para keluarganya, para sahabatnya, hingga kita umatnya hingga akhir zaman. Baik teman-teman semua, perkenalkan saya Fadia Pujainun. Saya Muhammad Irham. Kami dari kelompok 4. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai hakikat negara dan konstitusi. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, saya akan membacakan susunan acara pada acara siang hari ini. Acara pertama yaitu pembukaan, acara kedua pemaparan materi, acara ketiga sesi tanya jawab, acara keempat penutup, dan acara terakhir evaluasi dari dosen pembimbing. Kembali ke acara pertama, marilah kita buka acara ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian lanjut ke acara kedua, yaitu pemaparan materi. Materi yang pertama akan disampaikan oleh Saudari Fadia Pujainun. Kepada Saudari Fadia, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, terima kasih kepada saudara Ilham. Next slide. Ini kami akan membahas mengenai negara, hakikat negara, konstitusi, dan undang-undang tahun 1945. Ya. Bahasan pertama mengenai negara dan hakikat negara. Next slide. Langsung ke pembahasan aja. Selanjutnya. Selanjutnya. Baik. Negara menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kelompok sosial yang menduduki wilayah atau daerah tertentu yang diorganisasi di bawah lembaga politik dan pemerintah yang efektif. Memiliki kesatuan politik, berdaulat sehingga berhak menentukan tujuan nasionalnya. Kepentingan negara lebih penting daripada kepentingan seseorang. Baik, mohon maaf sebentar. Lantai. Selanjutnya, menurut Harold Jelaski, negara adalah suatu masyarakat yang diintegrasikan karena mempunyai wewenang yang bersifat memaksa dan yang secara sah lebih agung daripada individu atau kelompok yang merupakan bagian dari masyarakat tersebut. Sehingga dapat disimpulkan jika negara menurut Harold merupakan gabungan dari masyarakat sendiri tetapi memiliki wewenang yang bersifat memaksa dan lebih agung serta kuat dibandingkan individu atau kelompok yang terdapat di dalam negara. Selanjutnya, negara merupakan organisasi yang ada dalam kehidupan masyarakat dalam lingkup lebih luas. Pada prinsipnya, setiap warga masyarakat
yang menjadi bagian dari satu negara, maka harus tunduk pada kekuasaan yang dimiliki oleh negara tersebut. Melalui kehidupan bernegara yang di mana pemerintah menjadi pengatur jalannya negara, maka masyarakat dan pemerintah bersinergi untuk bersama-sama mewujudkan hal-hal yang menjadi tujuan dari didirikannya negara tersebut. Plato dalam bukunya Republik menuliskan bahwa negara timbul karena adanya kebutuhan umat manusia. Tidak ada manusia yang dapat memenuhi semua kebutuhannya. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, maka dibentuk negara. Yang memiliki arti jika negara hadir karena adanya akumulasi kebutuhan dari individu, di mana dengan hadirnya negara, kebutuhan ini dapat terpenuhi secara maksimal. Selanjutnya, terdapat beberapa unsur pembangun negara. Yang pertama ada warga negara. Warga negara merupakan orang yang secara hukum merupakan anggota dari suatu negara. Menurut Purwadarminta, warga negara adalah sebuah negara atau bangsa yang berdasarkan keturunan, tempat kelahiran, dan sebagainya yang mempunyai kewajiban dan hak penuh sebagai seorang warga negara. Selanjutnya adalah pemerintah yang berdaulat. Pemerintah yang berdaulat adalah seluruh perangkat yang menjalankan kewenangan dalam suatu negara dan mempunyai kekuasaan tertinggi atas pemerintah atau daerah. Ketiga, ada wilayah. Dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008, Pasal 1 Ayat 1, dijelaskan bahwa wilayah negara kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut dengan wilayah negara adalah satu unsur negara yang merupakan satu kesatuan wilayah daratan, perairan, pedalaman, perairan kepulauan, dan laut teritorial beserta dasar laut dan tanah di bawahnya, serta ruang udara di atasnya termasuk seluruh sumber kekayaan yang terkandung di dalamnya. Yang keempat, diakui oleh negara lain. Unsur ini merupakan unsur pendukung di mana pengakuan oleh negara memiliki esensi dan negara tersebut memiliki kedudukan yang sama dengan negara lainnya, sehingga tidak ada satupun negara yang dapat semena-mena terhadap negara tersebut. Negara tersebut adalah negara yang baru atau negara baru mendeklarasikan kemerdekaan. Selanjutnya, next slide. Hakikat negara. Menurut McDougall, bahwa negara merupakan pengelompokan dari manusia yang merasa dirinya senasib dan mempunyai tujuan yang sama. Sedangkan, menurut Aristoteles, sifat hakikat negara itu semata-mata sebagai alat untuk memaksakan agar pengelompokan manusia itu tunduk dan supaya bertingkah laku mengikuti tata tertib yang baik dalam masyarakat. Jadi, menurut Aristoteles bahwa sifat hakikat negara itu adalah organisasi sebagai organisasi kekuasaan atau doang organisasi. Negara pada hakikatnya merupakan organisasi kekuasaan yang meliputi atau menyatukan kelompok manusia yang kemudian disebut bangsa. Dan negara sebagai organisasi kekuasaan memiliki suatu kewibawaan sehingga negara dapat memaksakan kehendaknya kepada semua orang yang di dalam organisasi tersebut. Selanjutnya, terdapat beberapa sifat hakikat yang meliputi negara, yaitu yang pertama ada sifat memaksa, mana negara memiliki kekuasaan untuk memakai kekerasan fisik secara legal untuk mencapai ketertiban agar hukum ditaati. Yang kedua, sifat monopoli, mana negara memiliki kekuasaan untuk melakukan monopoli, menetapkan tujuan bersama dari masyarakat, serta berkuasa untuk mengelola sumber daya alam yang ada di wilayah negara. Yang ketiga, sifat mencakup semua, di mana negara memiliki kekuasaan, kebijakan, peraturan, dan sebagainya yang mencakup setiap warga negara Indonesia tanpa pandang. Selanjutnya kita akan membahas mengenai negara kebangsaan. Negara kebangsaan dalam rumusan yang paling dasar atau yang sering disebut nation state, sering dimengerti sebagai negara yang penduduknya memandang diri mereka sebagai suatu bangsa, yang merupakan entitas legal yang memiliki garis-garis batas geografi di bawah pemerintahan tunggal, yang penduduk di dalamnya memandang diri mereka sebagai saling berkaitan satu sama lain. Negara bangsa adalah satu gagasan tentang negara yang didirikan untuk seluruh bangsa atau untuk seluruh umat berdasarkan kesepakatan bersama yang menghasilkan hubungan kontraktual dan transaksional terbuka antara pihak yang mengadakan kesepakatan itu. Di sebuah nation state, biasanya setiap orang akan berbicara dengan bahasa yang sama, menganut agama atau aliran agama yang sama, dan memiliki nilai budaya nasional. Contohnya, satu contoh dari negara yang menganut negara kebangsaan atau nation state adalah Jepang, karena nasionalisme dan bahasa yang seragam. Ya.
Nation state tidak mungkin terbentuk secara tiba-tiba. Paling tidak terdapat 3 proses yang harus dilalui. Yang pertama ada nasionalisme sebagai suatu gerakan politik. Yang kedua, proses penyebaran ide dan kesadaran bersama dari suatu kelompok masyarakat bangsa untuk mewujudkan cita-cita pembentukan satu bangsa atau nation building. Yang ketiga, ada proses kreasi pembangunan lembaga-lembaga negara atau nation state. Menurut Andres Wimmer dan Paul Weinstein tahun 2010. Para ahli sepakat dengan ketiga proses yang saling berkaitan ini. Benedict Anderson memahami bahwa nasionalisme mendorong terwujudnya cita-cita luhur untuk ikatan bangsa atau nation. Baru kemudian mendorong terwujudnya negara nation state. Sedangkan Ernest Gellner memahami bahwa nasionalisme terlebih dahulu yang mewujudkan negara bangsa sebelum kemudian melahirkan cita-cita pembentukan suatu ikatan bangsa atau national. Di Indonesia sendiri, nilai-nilai nation building telah muncul sejak Gerakan Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928. Cita-cita untuk mewujudkan nasionalisme Indonesia itulah dianggap oleh Anderson merupakan benih awal yang memunculkan kehendak bersama untuk membentuk suatu negara kebangsaan atau negara bangsa. Namun, menurut Gellner, kemunculan nation state harus dilihat dari momen 17 Agustus yang secara formal hukum mengekspresikan kehendak bangsa Indonesia untuk mewujudkan lembaga kenegaraan yang mandiri terbebas dari segala bentuk subjugasi. Subjugasi ini adalah dominasi, yaitu orang atau pihak yang punya kekuatan terbesar untuk memaksa orang lain atau pihak lain untuk menaati. Baik, pembahasan mengenai negara telah selesai. Selanjutnya akan beralih kepada pembahasan mengenai hakikat konstitusi yang akan dijelaskan oleh Saudara Irham. Kepada Irham, silakan. Baik, terima kasih Saudari Fadia. Selanjutnya saya akan membacakan materi tentang hakikat konstitusi. Slide selanjutnya. Di sini ada konstitusi, pengertian konstitusi dalam praktek ketatanegaraan. Satu, lebih luas dari undang-undang dasar karena pengertian undang-undang dasar hanya meliputi konstitusi tertulis saja. Padahal masih dapat konstitusi tidak tertulis yang tidak tercakup dalam undang-undang dasar. Kemudian sama pengertiannya dengan undang-undang dasar karena hanya berisi aturan tertulis. Slide selanjutnya. Hakikat konstitusi. Konstitusi itu pada hakikatnya merupakan hukum dasar yang tertinggi dan menjadi dasar berlakunya peraturan undang-undangan yang lebih rendah. Konstitusi adalah hukum dasar yang dijadikan pegangan dalam penyelenggaraan suatu negara. Konstitusi dapat berupa hukum dasar yang tertulis atau lazim disebut undang-undang dasar dan dapat pula hukum tidak tertulis. Di sini ada 3 hakikat konstitusi. Yang pertama, mengatur struktur negara. Artinya dalam hal ini mengatur tentang lembaga-lembaga negara, mekanisme hubungan antar lembaga negara, tugas dan fungsi lembaga negara, dan hubungan lembaga negara dengan warga negara. Kemudian yang kedua ada menjamin hak asasi manusia. Yang artinya pengaturan hak asasi manusia dalam konstitusi mutlak harus ada. Karena hak asasi manusia merupakan hak dasar manusia yang harus diakui keberadaannya dalam hukum dasar. Sekaligus perlindungan terhadap hak asasi manusia merupakan salah satu prinsip pokok tegaknya sebuah hukum negara. Kemudian pengakuan adanya pluralisme dalam arti bahwa suatu negara terdiri dari berbagai macam suku, ras, dan agama. Hendaknya perbedaan suku, ras, dan agama tersebut diakui dan dijamin keberadaannya serta dilindungi oleh negara. Slide selanjutnya. Kemudian ada beberapa konstitusi menurut para ahli. Pertama ada menurut L.J. van Apeldoorn, membedakan secara jelas pengertian konstitusi dengan undang-undang dasar. Menurut Apeldoorn, undang-undang dasar atau Grondwet adalah bagian tertulis dari suatu konstitusi, sedangkan konstitusi memuat baik peraturan
tertulis maupun peraturan tidak tertulis. Selanjutnya, ada juga menurut Sri Sumantri menyatakan bahwa pada umumnya Undang-Undang Dasar atau Konstitusi berisikan 3 hal pokok, yaitu adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia dan warganya, kemudian ditetapkannya susunan ketatanegaraan suatu negara yang bersifat fundamental, kemudian adanya pembagian dan pembatasan tugas tata negara yang juga bersifat fundamental. Next slide. Next. Dengan demikian, di sini ada dalam arti luas, konstitusi adalah keseluruhan dari ketentuan-ketentuan dasar atau hukum dasar atau droit konstitusional. Artinya konstitusi bisa berwujud hukum tertulis, tidak tertulis, ataupun campuran dari keduanya. Kemudian dalam arti sempitnya, konstitusi adalah piagam dasar atau undang-undang dasar atau disebut loi konstitusional, yaitu dokumen-dokumen lengkap mengenai peraturan-peraturan dasar negara. Kemudian next slide. Di sini ada Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar 1945 adalah suatu hukum dasar tertulis atau konstitusi negara yang menjadi dasar dan sumber peraturan-peraturan lain atau perundang-undangan yang berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Next. Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 atau UUD NRI 1945 pertama kali disahkan sebagai Konstitusi Indonesia pada sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945, sehari setelah proklamasi kemerdekaan. Naskah Undang-Undang Dasar NRI 1945 pertama kali disiapkan oleh Badan Bentukan Pemerintah Bala Tentara yang diberi nama Dokuri Suzumbi Tosakai, yang dalam bahasa Indonesia disebut Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau biasa disebut BPUPKI. Badan ini beranggotakan 62 orang, diketuai oleh KRT dan Raden Panji Suroso. Dan next slide. Kemudian sidang perumusan Undang-Undang Dasar bagi menjadi beberapa ya. Pada tanggal 29 Mei sampai Juni 1945 itu berfokus pembicaraan langsung tertuju pada upaya mempersiapkan pembentukan sebuah negara. Kemudian pada tanggal 16 Agustus 1945, panitia kecil ini berhasil menyelesaikan tugasnya dan BPUPKI menyetujui hasil kerjaannya sebagai rancangan undang-undang. Kemudian pada tanggal 18 Agustus 1945, masih terdapat beberapa anggota yang ingin mengajukan usul perbaikan. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya serahkan kepada Saudari Fadia Puja Ainun. Baik, materi kami sudah selesai disampaikan. Jika ada yang ingin bertanya kepada teman-teman semua, silakan untuk melakukan fitur raise hand atau langsung melakukan mikrofon. Ya, silakan kepada ya. Baik, terima kasih kepada Saudari Fadia Puja Ainun yang telah memberikan saya kesempatan untuk berbicara. Tadi kan dijelaskan di PPT sifat hakikat negara itu ada sifat monopoli ya.
Nah, yang ingin saya tanyakan kepada kelompok kalian itu bagaimana cara pemerintah untuk memonopoli negaranya dan apakah ada kecurangan dalam pelaksanaan monopoli tersebut? Maksudnya ialah pemerintah hanya mementingkan kepentingan pribadinya saja dan tidak mementingkan kepentingan rakyatnya. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih kepada Saudari Jadi. Kami tampung dulu ya pertanyaannya. Selanjutnya Baik, sudah. kepada Atma Taher, dipersilahkan. Iya, baik. Izin bertanya mengenai sifat hakikat negara, yaitu ada poin-poin yang berkaitan dengan hal tersebut. Salah satunya itu sifat mencakup semuanya. Maksud dari itu apa ya? Sifat yang mencakup semua. Ya, pertanyaannya, Sobat Atma. Ya, moderator. Saya tampung ya. Selanjutnya kepada Saudari Kinanti. Silakan. Terima kasih kepada moderator. Izin bertanya, mengapa konstitusi di negara kita sering mengalami perubahan beberapa kali? Apakah ada pengaruh dari politik yang ada di Indonesia? Dan menurut pandangan kelompok kalian terkait politik yang ada di Indonesia itu seperti apa ya? Terima kasih. Terima kasih kepada para petanya. Dan kami beri kami waktu selama 5 menit untuk memberikan jawaban. Mohon ditunggu. Baik, para sudah 5 menit. Jawab pertanyaan dari ya. Bagaimana cara pemerintah melakukan monopoli dan apakah terdapat kecurangan dalam monopoli tersebut kan ya, Heni ya, seperti itu kan? Dalam Iya, pengelolaan. betul. Betul, Fadi. Jawab. Negara memiliki power untuk melakukan monopoli atau menentukan hal apa saja yang boleh dilakukan. Seperti misalkan menentukan tujuan nasional dilakukan oleh negara atau oleh pemerintahan. Pada hakikatnya, negara memiliki power untuk melakukan monopoli tentang apa saja yang ada di dalam wilayah negara Republik Indonesia. Yang pertama, melalui BUMN atau Badan Usaha Milik Negara yang melakukan pengelolaan terhadap sumber daya alam yang menjadi kebutuhan utama masyarakat dan dimanfaatkan untuk kebutuhan negara. Yang kedua, penetapan wilayah-wilayah negara yang dilindungi, dikonservasi dan dijadikan tempat wisata yang berpotensi menjadi ranah pemenuhan kebutuhan masyarakat di sekitar. Dapat dikatakan jika monopoli yang dilakukan oleh negara ini selalu berkaitan dengan hal-hal vital atau yang menyangkut kepentingan bersama masyarakat Indonesia. Monopoli ini juga dilakukan untuk mencapai keseimbangan tanpa ada kesenjangan dan pemerataan kesejahteraan kepada seluruh rakyat Indonesia. Pada pelaksanaan terdapat beberapa oknum-oknum yang memanfaatkan hal tersebut untuk kepentingan dirinya sendiri, sehingga masyarakat tidak dapat secara maksimal merasakan dan mendapatkan hal-hal apa yang seharusnya menjadi hak mereka. Kecurangan. Itu aja sih Heni. Mana? Baik, terima kasih Fadia. Jawabannya sudah cukup jelas. Ya, terima kasih banyak kepada Heni. Izin menjawab pertanyaan dari teman-teman yang lain. Apakah ada yang ingin menambahkan atau ingin menambah? Silakan. Tidak ada ya. Baik. Selanjutnya saya akan menjawab mengenai pertanyaan dari Muhammad Atma Taher mengenai sifat hakikat negara yang mencakup semua. Jadi negara memiliki power untuk mencakup semua warga negara tanpa terkecuali, tanpa memandang latar belakang, baik itu latar belakang dari wilayah tertentu atau ras tertentu. Jadi negara memiliki power untuk mencakup semua, di mana ketika negara memiliki kebijakan mengenai sesuatu, tidak ada satupun warga negara yang dikecualikan. Misalnya mengenai pajak, tidak ada satupun warga negara yang dikecualikan mengenai pembayaran pajak tersebut. Sehingga ketika ada orang-orang yang mengatasnamakan, oh saya adalah
pejabat publik atau pejabat negara, tidak bisa. Karena negara memiliki sifat mencakup semua. Begitupun dengan hukum, di mana ketika suatu hukum berlaku, maka hukum tersebut mencakup seluruh golongan yang terdapat di negara tersebut. Atau tidak memandang bulu lah, mana hukum itu berlaku untuk semua masyarakat, berlaku untuk itu tidak memandang bulu, misalkan entah itu pejabat, entah itu ustadz, entah itu orang biasa, kita tidak memandang bulu, mana ketika melakukan kesalahan yang sama akan dihukum dengan hukuman yang sama atau dengan undang-undang yang sama. Bagaimana, Atma? Ya gimana? Maaf, suaranya putus-putus. Terima atas jawabannya. Terima kasih banyak juga telah bertanya. Baik, selanjutnya pertanyaan dari nanti akan dijawab oleh Muhammad Irham. Kepada Muhammad Irham, silakan. Halo, tes. Terdengar suara saya? Terdengar. Baik, jadi pertanyaannya, mengapa konstitusi di negara kita sering mengalami perubahan beberapa kali? Apakah ada pengaruh politik? Kemudian, apa pandangan kelompok kami tentang politik yang ada di Indonesia ya? Jadi, perubahan konstitusi di Indonesia itu disebabkan oleh faktor eksternal dan faktor internal. Dipengaruhi oleh kondisi politik, hukum yang ada. Kemudian berdampak pula pada perubahan sistem ketatanegaraan Indonesia. Perubahan konstitusi di Indonesia dipengaruhi beberapa faktor. Di antaranya adalah bahwa penyusunan rancangan undang-undang dasar yang dilakukan oleh BPUPKI sangat tergesa-gesa sehingga belum begitu sempurna, makanya dirubah. Kemudian ada dari faktor eksternalnya, yaitu desakan dari Belanda, juga merupakan faktor penyebab perubahan konstitusi. Belanda itu mempropaganda agar Indonesia itu tidak berbentuk negara kesatuan, tetapi menjadi negara serikat. Perubahan konstitusi juga juga berarti perubahan sistem ketatanegaraan sejak awal Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 tidak lapang jalannya karena kolonialis Belanda juga ingin menancapkan kembali kekuasaannya. Desakan Belanda ini begitu kuat sehingga memaksa bangsa Indonesia harus berpikir politis dalam rangka mengelabui Belanda, walaupun menyetujui himbauan Belanda untuk menjadi negara serikat, tetapi tidak berlangsung lama. Kemudian keadaan yang mempengaruhi perubahan konstitusi ini juga berasal dari internal atau dalam negeri yang beraneka ragam desakan dalam hal menjalankan sistem ketatanegaraan. Namun itu juga akibat dari faktor eksternal, yaitu perubahan dari negara serikat kembali ke NKRI untuk mengelabui Belanda. Maka undang-undang dipergunakan tidak menggunakan UUD 1945, tetapi menggunakan UUDS 1950. Akibat dari perubahan konstitusi, maka berubah pula sistem ketatanegaraan Indonesia waktu itu. Situasi yang genting bisa mempengaruhi perubahan konstitusi karena sistem ketatanegaraan tidak dijalankan dengan baik. Pemerintahan kacau dan terjadi ketidakpercayaan dalam menjalankan pemerintahan. Maka melalui dekret Presiden kembali menggunakan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian sifat konstitusi tertulis dituangkan dalam bentuk Undang-Undang Dasar pada suatu negara, sedangkan konstitusi di samping membuat aspek hukum juga membuat aspek politik yang lebih banyak lagi, yaitu politik pada masa itu tertentu suatu negara. Pada suatu negara selalu mengalami perkembangan politik. Dengan demikian, konstitusi pun juga selalu mengalami perkembangan sesuai dengan perkembangan politik suatu bangsa. Dengan demikian pula, Indonesia telah mengalami perkembangan konstitusi sejalan dengan perkembangan politik sejak kemerdekaan. Konfigurasi politik
tertentu akan mempengaruhi perkembangan ketatanegaraan suatu bangsa. Begitu juga Indonesia yang telah mengalami perkembangan politik pada beberapa periode tentu akan mempengaruhi perkembangan ketatanegaraan Indonesia tersebut. Sekian dari saya. Apakah saudari Kinanti pas dengan jawaban dari kelompok saya, dari kelompok kami? Atau ada yang ingin ditambahkan? Puas, terima kasih. Baik, saya jawab setelah selesai. Selanjutnya adalah acara penutup. Para teman-teman semua, mohon maaf apabila dari kelompok kami masih banyak sekali kekurangannya. Kami mohon jika ada kritik dan saran mohon disampaikan, karena kami sangat butuh untuk membangun proses belajar sebagai proses belajar kami juga. Mohon pengertian dan mohon mohon pemaklumannya lah ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sebagai presentator mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Bapak Udin Jamaluddin selaku dosen pengampu pada mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan yang telah memberikan kami wadah sehingga kami dapat berkembang dan mengembangkan potensi yang kami miliki. Dan kami juga memohon maaf apabila ada kata-kata atau kekurangan dalam penyampaian materi. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.